Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen ya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi bareng Ane di Hijrah Station. Hari ini puasa kelima insya Allah, dan masih dalam kondisi lockdown. Jadi beberapa instansi pemerintahan memang ditutup, tapi ada beberapa yang harus tetap beroperasi, seperti di sini misalkan di salah satu pelabuhan Indonesia, kemudian di airport dan lain sebagainya. Ada beberapa tempat yang memang harus buka dan beroperasi untuk menunjang stabilitas ekonomi negara ini. By the way, di beberapa tempat dan memang di semua tempat rata-rata sudah ditutup tempat-tempat ibadah seperti masjid misalkan, sehingga bagi teman-teman yang kesulitan untuk melakukan sholat, terpaksa mencari musola-musola kecil atau ruangan-ruangan yang mungkin bisa dijadikan tempat untuk melakukan sholat. Ada hal-hal yang tetap harus kita pertahankan dari nilai-nilai ibadah kita walaupun sedang masa sulit ini, apalagi sekarang masih dalam rangka bulan Ramadan, puasa. Seperti misalkan pahala-pahala yang biasanya kita dapatkan dengan sholat berjamaah, seharusnya tetap kita bisa pertahankan dengan cara mengajak teman-teman yang lain untuk tetap melakukan sholat berjamaah. Namun karena ternyata di antara kita belum terbiasa menjadi imam atau belum tahu fikih bagaimana sesungguhnya kita seharusnya menjadi imam atau menjadi makmum, mungkin selama ini kita hanya ikut larut bersama jamaah untuk sholat berjamaah di masjid, tapi kita sebenarnya tidak paham seperti apa seharusnya kita menjadi makmum dan seperti apa seharusnya kita ketika menjadi imam. Nah, banyak kita menyaksikan di tempat-tempat kerja atau di musola-musola, ketika mereka datang waktunya sholat, datang ke tempat sholat untuk melakukan sholat, tapi masing-masing. Yang satu memulai sholatnya sendirian, sholat wajib di pojok, yang satu lagi kemudian datang tiba-tiba sholat di sebelah kiri, di belakang, terus semuanya masing-masing melakukan sholat wajib. Ini kan sangat miris sekali. Kenapa ini terjadi? Karena memang sudah terbiasa bergantung kepada jamaah sholat di masjid. Dan memang banyak di antara kita yang kurang memahami tentang fikih sholat berjamaah. Di kesempatan kali ini guys, saya insya Allah akan berbagi yang singkat-singkat saja, yang ringan-ringan saja agar mudah difahami, tips bagaimana kita tetap mempertahankan sholat jamaah kita dengan pahala yang besar di bulan puasa ini. Yang pertama yang harus kita pahami dalam fikih sholat berjamaah adalah, yang pertama ada imam, ada makmum, dan itu adalah syarat untuk kita mendapatkan pahala yang besar, sholat berjamaah. Ya, kalau kita sholat sendiri namanya sholat munfarid atau sholat sendiri. Minimal ada salah satu teman kita cari teman kita siapa yang belum sholat, atau kita tunggu di tempat yang di situ kita biasa sholat, di musola atau ruangan terbuka yang bersih. Kemudian orang sudah tahu di situ tempat sholat. Kemudian ketika ada satu orang, kita tanya langsung, sudah sholat? Kalau belum, ayo kita bareng, kita berjamaah supaya mendapatkan pahala yang besar. Jadi yang pertama adalah menunggu atau mencari teman yang lain untuk melakukan sholat berjamaah. Yang kedua, kalau misalkan kita nggak mendapati teman kita, sudah ditunggu 5 menit, 10 menit, bahkan 15 menit, ya kita mulai saja sholat sendiri. Karena sholat yang utama itu adalah sholat yang dilakukan di awal waktu. Nah, cuman posisi kita adalah posisi di mana memudahkan
makmum untuk sholat di sebelah kita atau di belakang kita ketika tiba-tiba mereka datang. Jangan kemudian kita sholat di pinggir, di pojok kanan, sehingga makmum ketika datang kesulitan dia mau menjadi makmum. Mending kalau misalkan imamnya memahami ketika si makmum ini memberi isyarat untuk bergeser ke sebelah kiri dan dia bisa berdiri di sebelah kanannya. Tapi kadang-kadang orang yang seperti itu berdiri langsung di sebelah kanan atau mengambil posisi sebelah kanan untuk mengambil sholat sendiri, itu biasanya nggak paham. Ketika dijadikan imam dadakan gitu, datang makmum, kemudian ditepak bahunya, kemudian langsung sholat di belakangnya. Kenapa nggak paham? Karena banyak kita saksikan, sudah ditepuk bahunya, kemudian dia tidak merasa dirinya menjadi imam, atau mungkin dia tahu apa yang harus dia lakukan, tapi bingung harus seperti apa. Contohnya mungkin tidak menjaharkan suaranya. Ketika kita sholat sendiri, mungkin bisa aja kita hanya mengeraskan suara sekedar kita mendengarnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Tapi ketika ada makmum di sebelah kanan kita, atau apalagi di belakang kita, maka suara kita harus terdengar keras, minimal terdengar oleh makmum yang ada di sebelah kanan kita atau di belakang kita. Nah, ini banyak atau masih ada di kalangan kita yang ketika ditepak bahunya, dia tetap tidak bersuara, sehingga makmum yang sebelah kanannya atau yang di belakangnya bingung harus mengikutinya dengan patokan apa gitu, karena suaranya nggak terdengar. Kalau ruku oke, mungkin masih bisa terlihat, bangkit dari ruku masih terlihat, ketika sujud masih terlihat, tapi ketika bangun dari sujud mungkin makmum masa harus celingak-celinguk dulu kan, enggak. Nah, ini yang harus dipahami oleh setiap kita, seorang muslim dalam keadaan darurat seperti ini, harus memahami tentang fikih sholat berjamaah. Itu tips-tips yang ringan sebenarnya, yang seharusnya harus dipahami oleh setiap kita. Jadi jangan sampai sholat atau pahala jamaah kita hilang begitu saja karena kita tidak paham apa yang harus kita lakukan untuk melakukan sholat berjamaah. Karena masjid memang, mayoritas masjid, walaupun ada beberapa, sudah ditutup di Jakarta ini untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan terjadi terdampak virus yang sedang marak saat ini. Teman-teman semua, selain dari hal-hal yang tadi disebutin juga, tentu ada zikir-zikir yang masih bisa kita lakukan seperti biasa, seperti kita lakukan di masjid, zikir setelah sholat, kemudian doa-doa, atau ketika ada amalan-amalan yang kita bisa lakukan ketika sholat di masjid, kemudian ketika masjid ditutup, maka carilah amalan-amalan pengganti lainnya. Misalkan ketika kita ke masjid, kita punya amalan tersendiri, yaitu berjalan ke masjid. Berjalan ke masjid ini satu langkah menghapus dosa dan satu langkah mengangkat derajat kita. Nah, ketika semuanya tidak ada, maka tentu banyak sekali yang bisa kita lakukan, seperti memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, memperbanyak tilawah. Banyak sekali amalan-amalan yang tentunya bisa kita cari sebagai pengganti amalan-amalan yang biasa kita lakukan di masjid secara berjamaah. Dan kuncinya tetap kembali kepada ilmu. Ingat, seorang muslim itu dia pasti akan beramal dengan sesuatu yang memang diajarkan oleh Islam ini. Jangan sampai kita yang sudah dewasa ini, apalagi orang-orang tua kita, tidak memahami tentang hakikat Islam, tidak memahami ibadah-ibadah yang seharusnya memang sudah dipahami sejak kecil. Belum terlambat untuk terus belajar, untuk terus mempelajari Islam ini, supaya kita tidak tertinggal jauh. Tidak ada yang bisa kita bawa pulang ke akhirat nanti dari dunia ini sekecil apapun, kecuali apa yang kita amalkan, kecuali apa yang kita niatkan karena Allah. Ketika kita gunakan semuanya di jalan Allah, maka semuanya akan bernilai pahala yang besar. Jadi tips yang sederhana ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua yang masih bekerja di luar, dan untuk teman-teman yang berada di rumah, work from home atau bekerja di rumah, juga
dia akan diuji. Jadi teman-teman kita yang di rumah juga tetap akan diuji dan bisa mengaplikasikan amalan-amalan yang tadi disampaikan, mengganti atau mencari pengganti amalan-amalan untuk menggantikan amalan-amalan yang hilang sementara ini karena keadaan kita. Mungkin dengan mengajak istri kita, anak-anak kita untuk sholat berjamaah. Jangan sampai kita sholat sendiri, anak-anak kita juga nggak tahu udah sholat atau belum. Istri kita juga seperti itu. Ajak mereka untuk sholat berjamaah. Dan inilah saatnya seorang ayah menjadi ayah yang qawwam di rumahnya, menjadi imam. Tidak hanya sebatas kepala keluarga, tapi menjadi imam sholat juga. Tapi kalau misalkan ada anak-anaknya yang hafalannya lebih banyak, ada anaknya yang hafalannya atau bacaannya lebih bagus dibandingkan bapaknya, ya tidak ada salahnya kita mempersilahkan anak-anak kita untuk menjadi imam, baik imam sholat rawatib, sholat 5 waktu, ataupun imam sholat tarawih. Subhanallah, betapa indahnya ketika kita memiliki anak-anak yang soleh, memiliki anak-anak yang mempunyai hafalan yang banyak, mempunyai anak-anak yang hafalannya mutqin, kemudian lagunya enak didengar. Disitulah kita akan bisa merasakan betapa nikmatnya mempunyai anak-anak soleh seperti mereka. Dan tentu ini adalah cita-cita seluruh kaum muslimin, menjadikan anak-anak kita aset untuk akhirat kita, sehingga yang keluar dari lisannya, yang dia lakukan hanyalah amalan-amalan kebaikan. Itu aja guys, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.